Selamat sore Ibu, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Oktavia Sule, kelas 12 IPA 1. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang kasus phishing yang terjadi di masyarakat. Poin pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian phishing. Phishing merupakan upaya untuk mendapatkan informasi seseorang dengan teknik pengelabuan data yang menjadi sasaran. Phishing juga merupakan data pribadi seperti nama, usia, alamat, data akun seperti username dan password, data finansial seperti informasi kartu kredit dan rekening. Poin yang kedua, jenis-jenis serangan phishing. Serangan phishing dibagi atas 5. Yang pertama, whaling. Whaling mirip dengan phishing tombak atau perburuan paus, juga menyasar orang atau organisasi. Namun biasanya seseorang yang berpotensi mengalami kehilangan yang besar seperti CEO, selebriti, tokoh politik, atau orang kaya. Yang kedua, spear phishing atau phishing tombak menggunakan metode yang sama dengan whaling, tetapi dia menyasar orang-orang tertentu. Phishing tombak juga menyasar di beberapa platform pengiriman pesan. Yang ketiga, penipuan email. Serangan phishing dalam bentuknya yang paling umum adalah email meminta penerima email untuk mengambil tindakan, biasanya untuk mencapai salah satu dan dua tujuan. Yang pertama, membodohi Anda agar mengunduh malware berbahaya. Yang kedua, menipu Anda agar berbagi informasi pribadi. Yang keempat, smishing. Sesuai namanya, smishing mirip dengan penipuan email, tetapi menipu pengguna melalui pesan. Yang kelima, clone phishing. Serangan dilakukan dengan melalui surat elektronik yang terlihat resmi dan mengandung achievement di dalam. Poin yang ketiga, cara kerja phishing. Serangan phishing dasar mencoba menipu pengguna untuk memasukkan detail pribadi atau informasi rahasia lainnya, dan email adalah metode paling umum untuk melakukan serangan ini. Kebanyakan orang tidak punya waktu untuk analisis setiap pesan yang masuk ke kota masuknya dengan hati-hati, dan inilah yang dieksploitasi oleh phisher menggunakan beberapa cara. Teknik kampanye phishing yang umum mencakup penawaran hadiah yang dimenangkan dalam kompetisi palsu seperti loter atau kontes oleh pengecer yang menawarkan voucher pemenang. Penipuan lain yang lebih canggih yaitu ditujukan untuk pengguna bisnis. Di sini pelaku dapat berperan sebagai seseorang dari dalam organisasi yang sama atau salah satu pemasoknya dan akan memilih. Penipuan lain yang lebih canggih yaitu ditujukan untuk pengguna bisnis. Di sini pelaku dapat berperan sebagai seseorang dari dalam organisasi yang sama atau salah satu pemasoknya dan akan meminta Anda untuk mengunduh lampiran yang mereka klaim berisi informasi tentang kontrak atau kesepakatan. Dalam banyak kasus file tersebut akan mengeluarkan perangkat lunak berbahaya ke dalam sistem dan akan memanen data pribadi. Namun dalam banyak kasus file itu juga digunakan untuk menyebarkan ransomware. Poin yang keempat, ciri-ciri phishing. Yang pertama, ejaan atau tata bahasa yang buruk. Pesan resmi dari organisasi besar manapun tidak mungkin mengandung ejaan atau tata bahasa yang buruk. Yang kedua, URL singkat di email. Banyak contoh serangan phishing akan mengundang korban untuk mengklik ke URL yang terlihat resmi. Pelaku berharap korban tidak akan memeriksa tautan sama sekali dan cukup mengklik. Dalam kasus lain, pelaku akan mengambil sedikit variasi pada alamat web yang sah dan berharap pengguna tidak menyadarinya. Yang ketiga, alamat pengirim yang tidak sesuai. Perusahaan resmi biasanya akan menggunakan alamat email yang berasal dari nama domain website. Yang keempat, tampilan website relatif mirip asli. Salah satu ciri web phishing yaitu tampilan website terlihat relatif mirip dengan yang asli. Jika ada beberapa hal yang tidak sesuai atau merasa seperti biasanya. Yang kelima, alamat website typo.
Walaupun pelaku bisa membuat website yang mirip dengan website aslinya, namun untuk domain tidak akan bisa menirunya karena satu domain resmi hanya bisa digunakan untuk satu website. Jadi untuk mengelabui korban, pelaku menggunakan domain yang sedikit mirip dengan website. Keenam, kasus phishing yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, kasus BCA. Dunia perbankan nasional pernah digeserkan dengan kasus phishing pada tahun 2001. Seseorang berinisial SH membeli domain plesetan yang mirip dengan domain resmi BCA. Kedua, kasus Mandiri. Salah satu contoh kasus phishing di Indonesia dialami oleh pelanggan atau pengguna situs internet banking milik Bank Mandiri, yaitu melalui email yang di situ diharuskan kepada nasabah untuk mengupdate akun pribadinya, dan apabila tidak diupdate maka akan diblok akun milik nasabah tersebut. 3. Kasus Tokopedia. Kasus website phishing lain juga pernah menimpa Tokopedia. Seperti kasus BCA sebelumnya, pelaku membuat website palsu yang mirip dengan nama aslinya. Netizen dihebohkan tangkapan layar yang berisi pernyataan hacker telah menjual 91 data pengguna Tokopedia senilai USS 5 juta atau setara Rp 75 juta di dark web Tokopedia. Yang ketujuh, landasan hukum phishing. Dan yang melakukan phishing akan dikenakan pasal 27 UU ITE tahun 2008. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat, dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 28 UU ITE tahun 2008 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik. 29 UU ITE tahun 2008 setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujuki secara pribadi atau cyberstalking. Phishing adalah suatu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan maksud untuk mencuri akun target. Istilah ini berasal dari kata phishing atau memancing korban untuk terperangkap di jebakannya. Phishing bisa dikatakan mencuri informasi penting dengan mengambil akun korban untuk maksud tertentu. Hal ini bisa saja dengan maksud mencari celah untuk beberapa akun yang terhubung dengan akun yang telah didapat. Phishing banyak memakan korban di sektor sosial media. Hal itu dikarenakan sosial media merupakan akun harian yang sering digunakan oleh pengguna tanpa sadar pengguna memasuki halaman jebakan. Banyak sekali kasus kejahatan phishing yang sering dilakukan, terlebih hal itu bisa saja mencuri banyak informasi Anda seperti akses akun Anda, email, sosial media, bahkan akun bank Anda. Oleh karena itu, selalu berhati-hati dan keep smart saat berselancar di internet. Sekian dan terima kasih presentasi laporan saya.